Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bahas detail tentang F&B cost control ya, karena kamu di F&B, jadi kita mau perdalam bagaimana cara kalau di F&B itu cara melakukan inventory atau perhitungan barang ya, metodenya ya. Jadi nanti kalau kamu di industri itu, di hotel atau di restoran, ada beberapa tipe model dari cara perhitungan inventory atau persediaan ya. Salah satunya FIFO, yaitu first in, first out. Jadi barang yang pertama kali masuk, misalnya beras hari ini tanggal 29 September gitu ya. Nanti dikasih tag gitu ya. Kalau kayak daging itu namanya meat tag, dikasih tag gitu pakai tanggal. Jadi nanti yang akan keluar dipakai di production sama kitchen itu tanggal yang duluan masuk ke gudang gitu, supaya jangan sampai nanti barangnya giliran barang yang terakhir dipakai gitu ya. Jadi barang yang udah lama masuk nggak dipakai-pakai, malah nanti jadi rusak atau spoil istilahnya ya di dalam industri itu ya. Atau ada juga beberapa industri yang menggunakan first out gitu ya. Kalau last in first out justru yang baru datang langsung dipakai gitu ya. Ya tergantung dari jenis industrinya ya. Nanti akan ada beda kalau industri pabrikan sama industri kayak kita di hospitality, hotel atau restoran, kita menggunakannya first in, first out dari sistem pengolahan barangnya ya. Tapi dari sistem penghitungan harga pokoknya, nanti kita menghitung berdasarkan harga rata-rata. Karena barang itu kan harga barang bisa naik turun ya. Misalnya beras hari ini mungkin harganya, atau yang nggak stabil tuh kayak telur lah. Mungkin telur hari ini harganya misalnya 1.000, besok 1.500, besoknya lagi turun 800. Nah, harganya naik turun itu nanti di sistem persediaan akan dihitung dengan cara rata-rata. Jadi rata-rata dari tanggal 1 September sampai 29 harga telur itu dirata-ratakan berapa harganya gitu ya. Jadi supaya gampang model perhitungannya gitu ya. First in, first out adalah yang sangat umum ya digunakan di restoran, di hotel gitu ya, di F&B. Karena barang yang pertama kali masuk, nanti barang yang pertama kali dipakai juga gitu di kitchen atau di restoran. Dalam hal ini barang-barang kayak operational supply ya, segala macam gitu ya. Nah, teknis first in first out ini disarankan digunakan di hotel-hotel karena supaya menghindari, tadi saya sampaikan, supaya tidak banyak barangnya yang spoil atau rusak gitu ya. Nah, kenapa pakai FIFO? Yaitu supaya barangnya tidak lama stoknya di gudang. Nanti itu kita akan menghitung berapa lama sih barang itu kan kalau di gudang itu sama dengan uang yang tidak bergerak gitu, namanya dead stock. Jadi apa, stok yang tidak bergerak. Bagusnya itu barang itu atau persediaan atau inventory atau kayak beras, segala macam lah, buat sayuran, segala macam buat kitchen, perputaran itu harusnya cepat gitu. Jadi barang pertama kali masuk ke hotel, masuk dari receiving masuk ke gudang, dari gudang itu paling 2 hari 3 hari langsung diproduksi sama kitchen, itu bagus tuh. Jangan sampai barangnya udah di dalam gudang sebulan baru dipakai sama si kitchen, bisa jadi barangnya rusak karena mungkin temperatur di gudangnya nggak stabil atau barang malah jadi hilang gitu karena banyak. Makanya kalau storage itu harus tempatnya jangan banyak lingkungan orang gitu ya, harus tertutup, terkunci sehingga tingkat kehilangan barangnya menjadi kecil gitu ya. Nah, di restoran kita menggunakan FIFO, juga di hotel ya, terutama di barang-barang yang operasional itu menggunakan FIFO ya. FIFO, LIFO, dan weight average cost ini masing-masing punya lebih dan punya kekurangan ya. Nanti tergantung di mana kita menggunakannya gitu ya. Seperti saya sampaikan, kalau di restoran umumnya menggunakan FIFO, tapi kalau di pabrikan mungkin menggunakan last in first out, macam-macam gitu. Kayak dulu bukannya kayak Toyota gitu ya, pabrik Toyota mesin
membuat Kijang. Itu spare part-nya itu ada sebagian di beberapa warehouse, ada beberapa gudang. Kalau di Indonesia itu di Jakarta ada di pabrik Sunter, pabrik Karawang, pabrik Cikarang gitu ya. Jadi untuk menciptakan satu mobil Kijang itu ya, misalnya Innova itu, spare part-nya sebagian ada yang dari Karawang, ada sebagian dari Cikarang. Nah, menggunakannya itu karena barang itu sangat banyak, kayak di Toyota itu, semua itemnya itu terintegrated ke sistem. Jadi waktu kita memproduksi Toyota gitu ya, misalnya Kijang sebulan ada 5.000 unit. Nanti itu akan dikasih tahu barang dari spare part-nya dari Cikarang sekian banyak, dari Karawang sekian banyak, sehingga dapat menghasilkan nanti Kijang 5.000 pada di Toyota Sunter di daerah Jakarta itu, pas pada bulan Oktober hasilnya 5.000 itu urut-urutannya sudah terstruktur gitu ya. Itu yang kalau pabrikan ya. Kalau kita cerita di hotel sih nggak ribet gitu, jadi barang masuk langsung dipakai. Jadi supaya menghindari yang saya sebutkan itu tadi dead stock ya, atau stok yang tidak bergerak di di dalam storage gitu ya. Nah, kita akan selanjutnya kita akan membahas apa sih mempengaruhi harga jual dari menu di restoran atau di hotel. Kamu kan ada beberapa restoran, menu-menunya apa sih yang harus kamu perhatikan waktu kamu bikin hotel, F&B-nya, restoran. Kira-kira waktu kamu mau bikin harga jual itu apa yang harus kamu lakukan awalnya? Yang pertama, misalnya kamu bikin restoran di daerah, kalau di Palembang itu apa, daerah Kambang Iwa itu ya, yang banyak restoran-restoran itu ya. Nah, di situ kan kompetisinya sangat ketat gitu ya, banyak restoran di situ gitu. Nah, itu local competition, kira-kira harga rata-rata di situ berapa sih? Rata-rata restoran di situ jualannya harganya berapa gitu ya? Suara saya jelas? Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Ya. Nah, waktu kamu mau bikin restoran di daerah situ, kamu harus market survey dulu nih, rata-rata harga jual di daerah situ restoran, range-nya harganya di berapa? Misalnya dari 25.000 sampai 50.000. Nah, berarti kamu harus mainnya di range seperti itu gitu ya. Kalau kamu harganya di atas itu, berarti konsepnya kamu mungkin fine dining gitu restorannya ya, yang marketnya nggak terlalu besar tapi harga jualnya mahal. Terus model servisnya seperti apa? Kalau di situ kan resto cafe yang casual ya, nggak kayak fine dining. Jadi karyawannya atau mulai dari uniformnya, level of service-nya juga nggak terlalu ribet gitu ya. Terus model tipe tamu-tamunya dari situ siapa? Mungkin kelasnya dari mahasiswa, kelasnya apa sih namanya, pekerja, pegawai, eksekutif muda dan sebagainya. Nah itu kamu harus mapping dulu tuh market kamu siapa aja, kelasnya berapa, daya belinya berapa, supaya kamu nanti bisa ngambil marketnya nggak salah gitu ya. Yang selanjutnya sebentar, produk quality. Nah produk quality itu kayak tadi kan, kalau kamu jualan 50.000, jualan stick, ya what do you expect gitu. Kamu nggak bisa pakai apa namanya Wagyu gitu ya, nggak bisa pakai Brazilian meat ya, pakai local meat lah gitu ya, karena harganya range-nya cuma di 50.000-an something gitu ya. Terus size-nya juga, portion-nya mungkin karena produknya lokal, size-nya bisa gede, tapi kan mungkin lebih alot dan sebagainya kalau kamu jualan stick sebagainya. Ambient juga lingkungannya, apalagi sekarang kan Instagramable yang utama. Kadang-kadang kafe restoran lebih dominan Instagramable-nya, dan produknya rasanya kurang enak gitu, terus presentasinya kurang oke. Tapi ada satu restoran yang cuma ambient-nya aja yang dapat itu Instagramable banget itu semuanya, tapi makanannya, produknya kurang. Harusnya kombinasinya ya, Instagramable juga tapi ya makanannya oke gitu, rasanya oke, pricingnya, presentationnya dan sebagainya. Terus tadi lokasi, karena kamu lokasinya sudah prime, daerah situ emang tempat jajanan orang makan segala macam, pastinya kamu sewanya pasti mahal kan di situ kan. Nah itu juga harus jadi consideration, pertimbangan. Kira-kira jualan di situ, kalau jualan 50.000-an sih kayaknya nggak nutup misalnya gitu, karena sewanya misalnya setahun misal 200 juta gitu. Jadi harus main harga di range-nya yang di atas 50.000 gitu misalnya. Seperti itu. Terus kamu jualannya mau apa aja? Mau konsepnya satu produk aja atau jualan banyak gitu.
any kind of menu atau produk tertentu kayak Japanese aja, Italian atau apa gitu ya. Nanti itu harus didefinisiin dulu biar jelas, jangan sampai nanti kamu judulnya Japanese restoran tapi jualannya misalnya gitu banyak ada makanan lokal, justru makanan lokalnya yang laku. Jadi ada satu kejadian dulu di mall di Jakarta ya, dia jualannya bakery, tapi karena waktu itu ada dia mencoba restoran manajernya, dia create mie ayam. Mie ayamnya enak, malah kebalikan nih gitu. Sekarang jualan mie ayamnya lebih banyak dari bakery-nya gitu. Nah itu kayak gitu kan udah nggak nyambung ya antara konsep jualannya bakery tapi yang lakunya mie ayam segala macam. Nah kayak gitu-gitu. Kamu harus make sure dulu kalau memang kamu specialty ke noodle ya juga jualannya noodle gitu daripada kamu nyiapin bakery, showcase-nya dan sebagainya ataunya nggak laku ya. Oke, selanjutnya ada yang mau nanya nggak sebelum saya lanjut? Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak kita, kalau nggak kita lanjut ya. Kalau di restoran atau di hotel kan kamu nanti setiap pagi ada breakfast buffet ya. Atau mungkin juga nanti ada meeting package pakai buffet gitu ya. Bukan lunch buffet, dinner buffet, dan sebagainya. Nah nanti kamu sebagai FB manager atau sebagai chef harus bisa menghitung berapa sih food cost yang ada di buffet. Nah cara ngitungnya ada modelnya, ada beberapa jenis ya. Ada yang kamu ngitung berapa variasinya makanan, dihitung total, dibagi jumlah tamu yang makan. Tapi kan kamu harus asumsikan kalau kamu makan di restoran, makan di hotel, makan buffet kan nggak mungkin kamu makan semua gitu ya. Tapi yang namanya waktu kita ngitung alokasi potensial breakfast buffet, ya kita ngebaginya dengan jumlah tamu sih gitu ya. Jadi seolah tamu itu akan konsum seluruhnya. Itu yang namanya sebutnya potensial ya. Potensial itu kira-kira cost-nya akan terjadi seperti ini gitu. Tapi nanti actual-nya mungkin beda. Jadi kamu misalnya hari ini kamar occupied 100 kamar. Rata-rata kan nih orang stay ada 2 orang, berarti ada orang yang makan atau breakfast 200 pack. 200 pack kamu nyiapin breakfast kalau buffet gitu ya. Biasanya kan beberapa chef akan prepare mungkin 30%-nya ditahan dulu ya. Jadi dari 200 mungkin masak buat 70% gitu ya. Tinggal nanti dilihat aja misalnya apa namanya serving dish-nya udah mulai kosong, dia refill dan sebagainya ya. Nah, ada 2 berarti penghitungannya. Tadi menghitung potensial cost, jadi kamu total yang kamu belanjain hari itu buat buffet berapa, dibagi jumlah tamu, atau yang kedua kamu nanti dihitung pas sudah selesai itu ternyata makanan yang tersisa masih ada gitu ya, dikurangin itu. Jadi totalnya nanti yang benar-benar dikonsum sama tamu, dibagi tamu itu adalah actual cost-nya. Jadi nanti ada perbedaan antara potential cost dengan actual cost ya. Dari sini ada yang ngerti nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Antara actual sama potential cost. Nah, ada, saya lanjut. Nah, hal yang penting juga ya, kamu kalau bikin restoran, salah satunya adalah labor cost seperti yang kita sampaikan kemarin. Kadang-kadang, kayak kemarin itu kan, jadi dari total PNL-nya, revenue-nya 100%, labor cost-nya bisa 40%. Jadi kemakan sama labor-nya aja, jadi kebanyakan itu ada, yang saya sampaikan kemarin, ada eksekutif chef, ada sous chef, ada CDP, ada segala macam gitu kan. Nah, mungkin di restoran kamu, kelasnya cukup, nggak usah pakai eksekutif chef sih, mungkin pakai CDP aja udah cukup, pakai 2 cook, nah, sisanya paling cook helper sama stewarding gitu ya, atau mungkin cook helper menangkap stewarding dan sebagainya. Nah ini kalau kamu nanti bikin restoran atau apa namanya kafe gitu ya, kamu harus hitung ini nih, hitung labor cost-nya berapa. Bagusnya sih kamu setiap membuat suatu perencanaan jangan dijumlahnya apa. Misalnya kamu perlu 5 orang cook gitu, kamu jangan langsung siapin 5, mungkin bertahap. Pakai 3 cook dulu. Nanti kalau volume bisnisnya sudah naik, tambah lagi, tambah 1 orang, tambah 2 orang dan sebagainya. Sehingga apa namanya biayanya nggak terlanjur kebayar mahal dulu atau gede dulu gitu ya. Udah gitu nggak enak kamu udah kontrak karyawan. Misalnya anak kitchen udah 5, tapi di perjalanan ternyata bisnis nggak bagus, terus karyawan dikurangin, itu nggak bagus. Bagusnya sih kan kita mendingan rekrut sedikit dulu,
Kalau bisnis sudah bagus, tambah lagi gitu. Jangan kebalikan ya, kamu rekrut kebanyakan, bisnisnya jelek, kamu kurang-kurangin ya. Itu kurang efektif perencanaannya ya. Nah, nanti kamu di restoran menghitung rasio-rasio standarnya ya. Contohnya kayak tadi kan cost of labor kemarin udah kita bahas. Terus nanti kita menghitung kira-kira rasio produktivitasnya berapa sih gitu ya. Biasa ini niat dari output, dari revenue juga sih, sama input dari cost, sama kayak kita menghitung food cost lah ya, kurang lebih. Nah, ini inventory, ini cerita inventory. Jadi barang-barang itu kan yang kita beli, simpan di gudang itu kan ada nilai uangnya ya, kan mahal gitu ya. Jangan sampai barang duit kita itu jadi stok mati di dalam gudang. Kalau bisa di gudang itu barang nggak lama. Jadi sekali beli, masuk gudang sehari, besoknya udah diproduksi untuk dijual. Jangan sampai seperti yang jelaskan waktu itu, beberapa chef yang kebiasaan dia punya restoran Chinese, giliran dia atau Japanese restoran, giliran dia buka hotel, banyak menu-menu item Chinese food atau Japanese food yang which is nggak terlalu perlu untuk dia jualan, karena di coffee shop dia jualannya mungkin banyaknya Indonesian food gitu ya. Nah, akhirnya banyak barang-barang yang udah dibeli, disimpan di gudang, tapi nggak pernah dipakai. Saya ngalamin beberapa chef gitu. Udah 2 tahun barangnya masih nongkrong aja di gudang, nggak pernah dipakai gitu. Nyampe berbotol-botol lah kalau kayak kecap dan segala macam. Belum pastry item, banyak yang akhirnya rusak nanti kalau kelamaan di gudang gitu ya. Oke. Jadi cost itu ada 2 ya, ada yang fixed cost dan ada yang variabel. Nah, kalau fixed cost di dalam hotel atau dalam restoran, yang itu yang tetap biasanya biaya gaji, biaya listrik. Itu kan hotel ada revenue atau nggak ada revenue harus bayar gaji, harus bayar listrik. Nah, yang variabel itu, tadi lawannya fix, ada variabel. Variabel itu biayanya akan timbul kalau memang ada penjualan. Misalnya kayak food cost gitu kan. Food cost akan timbul kalau ada penjualan revenue, ada penjualan food-nya. Kalau nggak ada penjualan food, ya cost-nya nggak akan terbentuk, ya nggak? Gitu ya. Sampai di sini mau nanya nggak? Payroll fixed cost atau variabel? Ada yang tahu nggak? Labor apa? Payroll atau labor cost itu fix atau variabel? Fixed expense atau variabel? Barusan saya terangin. Apa? Ada yang tahu nggak? Kan saya bilang, kalau hotel ada nggak ada tamu, ada nggak ada penjualan, yang namanya fixed expense adalah biaya gaji ya, labor cost, biaya listrik. Ada nggak ada tamu, ada nggak ada penjualan, kamu tetap harus bayar biaya gaji kan, gaji karyawan yang kamu udah hire kamu harus bayar. Listriknya tetap harus kamu bayar, itu namanya fix ya, tetap tidak mengikuti jumlah penjualan. Beda kayak food cost, terus apa lagi yang variabel ya, barang-barang operating supply juga sama kan, jadi setiap penjualannya naik pasti operating supply-nya ikut naik, itu namanya variabel, dia ngikutin dari jumlah kenaikan penjualan gitu ya. Ada yang mau nanya nggak untuk controllable dan non-controllable? Jadi controllable itu biaya yang bisa kita kontrol ya, salah satunya kayak tadi variable cost. Kamu bisa compare harga-harga sayuran segala macam, bisa kamu kontrol gitu kan ya. Upah juga bisa kamu kontrol, kamu ambil misalnya levelnya yang staff biasa dan sebagainya. Biaya iklan juga bisa kamu kontrol kan, kapan kamu beriklan, kapan tidak gitu ya. Nah, kalau yang tidak terkontrol itu yang udah fix gitu ya, kayak biaya izin itu fix, nggak bisa ditawar kan. Biaya sewa juga kurang lebih sama setahun gitu, nggak bisa sebulan harga segini, besok bulan ini beda-beda, nggak bisa ya, jadi fix satu rate gitu ya. Oke. Nah, dalam cost itu kita juga dalam nanti kamu merencanakan pembiayaan, kamu bisa lihat dari biaya zaman sebelumnya, historical cost-nya gitu ya. Jadi nanti waktu di sistem inventory itu akan kamu tahu, misalnya harga beras itu fluktuasi dari Januari sampai September,
Ada di situ historical cost-nya. Jadi kalau kamu punya sistem inventory yang bagus, nanti dia akan ketahuan harga dari hari ke hari bisa berubah itu, nanti harga rata-ratanya akan terhitung secara sistem. Nggak usah manual. Kamu kalau manual pusing. Hari ini harganya, beli telur harganya 1.000, besok 1.500, besok 2.000. Waktu kamu akhir bulan, kamu akan hitung biayanya dari harga berapa. Karena harganya macam-macam kan, tadi ada 1.000, ada 1.500, ada 2.000. Nah, kalau sistem inventory yang benar, dia akan ngambil harga rata-ratanya. Jadi kamu nanti di akhir bulan, kamu hitung dengan harga rata-rata barang yang pernah kamu beli, gitu ya. Oke, di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Ngerti nggak sih di kelas ini? Halo? Oh, ada ya, udah, saya lanjut. Nah, ini juga tadi kan ada rata-rata cost, ini ada rata-rata penjualan. Nah, rata-rata penjualan juga kamu dibutuhkan kalau kamu punya restoran, kamu harus bisa menghitung nanti, oh kira-kira konsumsi, atau ini sama dengan average per cover, sama lah intinya ya. Rata-rata berapa sih customer kamu, penjualan sebulan tuh, daya belinya berapa, dari sini nih hitungnya. Jadi dari berapa penjualannya dibagi covernya, itu berarti rata-rata penjualan kamu dalam bulan berjalan gitu ya. Dengan begini kan kamu bisa tahu nanti ke depan kamu yang kemarin kamu bikin budget kira-kira mau dinaikin berapa persen nih ininya apa namanya harga jual di tahun depan, atau kita biasanya kan berubah harga nggak setiap bulan ya, biasa setahun sekali, kecuali harganya berubah terus mungkin 6 bulan sekali dan sebagainya ya untuk harga menu di restoran ya. Oke, kita juga menghitung cover. Berarti per jam itu rata-rata berapa sih covernya secara biaya berapa. Nanti kita bandingkan dengan revenue atau dengan expend dari biaya gaji waiternya, biaya di kitchen, dan sebagainya. Ini analisa-analisa ini kamu butuhkan kalau kamu jadi restoran manager, jadi F&B manager, termasuk jadi chef juga harus bisa menghitung ini. Banyak chef yang jago masaknya tapi nggak bisa costing. Kadang-kadang mengurangi nilai ya. Kalau bisa sih, ya jangan nyampe nggak ngerti sama sekali, minimal ngerti lah gitu. Saya sih kalau nyari chef yang penting dia bisa memanage food-nya sih. Bisa makanannya bagus, presentasi bagus, tapi dia harus ngerti costing juga gitu. Jangan sampai makanannya bagus, presentasi bagus, tapi cost-nya tinggi. Disuruh kontrol dia nggak bisa karena nggak ngerti costing gitu ya. Jadi kamu kalau menjadi chef, menjadi FP manager ya harus ngerti ya tentang costing ini ya. Nah, ini sheet turnover yang tersampaikan. Jadi misalnya yang kemarin kan dijawab kan dengan banyaknya orang sheet turnover semakin tinggi, berarti restorannya semakin laku gitu ya. Karena tamu baru keluar satu diisi lagi. Jadi dalam satu hari itu satu kursi itu bisa didudukin oleh berapa orang. Yang bagus tuh semakin banyak semakin bagus, berarti restorannya turnovernya bagus, tinggi gitu ya. Beda dengan yang restoran yang sepi gitu ya, jadi si turnover-nya di bawah 1, malah 0, something gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan cerita tentang, oh ini penjualan. Nah, nanti dia kan kadang-kadang kamu menganalisa nih penjualan. Seperti saya sampaikan dulu, mungkin yang atau di kelas ini atau beda. Kalau di McDonald, kamu suka lihat kan jualannya misalnya satu jualan ayam aja gitu ya, atau burger aja, tapi ada yang di mix kan, misalnya burger plus french fries plus apa gitu. Nah, itu kadang-kadang kita juga melakukan strategi itu untuk supaya naikin, misalnya kamu french fries-nya atau perkedelnya kurang laku, kamu bundling deh sama ayam gitu jualannya gitu, misalnya di McDonald. Nanti kita kelihatan percentage sales mix-nya bagus nggak nih gitu lah, daripada jualan single menu ini gitu ya. Ini salah satu juga strategi waktu kita mau bikin penjualannya. Kadang-kadang kamu ingat kan kalau si chef atau hotel juga bikin promo special of the day ya, kamu suka lihat kan. Nah, itu biasanya si chef akan mengkreasikan kira-kira item-item yang maksudnya bukan yang kakak pakai ya, tapi ya maksudnya item-item yang masih bisa kita refresh, bisa kita jual sehingga cost-nya rendah gitu kan, gitu. The special of the day itu biasanya gitu. Misalnya kamu nanti jadi
F&B manager, kamu nyuruh si bar manager menu apa sih atau minuman apa yang lama nggak laku di gudang gitu kan. Terus dibikinin lah special package atau special menu gitu ya. Itu adalah supaya item-item yang kamu yang nggak laku itu kejual gitu. Kalau nggak dibundling gitu jualan dengan menu yang lain supaya ini barang yang lama nggak laku ikut kejual. Jadi nggak banyak nongkrong di gudang gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Kelasnya nggak aktif nih. Ada yang mau nanya? Halo. Halo, halo. Oke, kalau nggak ada yang nanya, ini tugasnya. Jangan lupa kuisnya dikirim. Tadi sudah saya ceritakan tentang metode dari inventory apa aja. Dan kegunaannya bisa kamu baca di PowerPoint materinya ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri. Ketua kelas, siapa ketua kelas? Ketua kelasnya siapa ya? Adil, Pak. Mana dia? Adil, Pak. Oh, Nabil. Yang nggak datang siapa? Nabil. Yang nggak join. Yang nggak ini siapa? Halo, halo, halo. Yang nggak hadir siapa ketua kelas? 15 orang, Pak. Hadir semua? Hadir semua, Pak. Coba tuh. Bisa dipoto biar saya hitung, biar saya masukin absennya. Tolong dipoto ketua kelas, di-share di grup ya. Tuh, 2, 3. Udah belum? Udah belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Thank you ya. Nanti saya absen semuanya. Thank you. See you next. Selamat siang. Terima kasih, Pak.